action let's go trouble 찾으러 Perkenalkan, saya Siti Masito, saya dari kelompok 6. Saya Muhammad Juanda. Saya Putri Nandari Rizky. Saya Nayananta Putri. Saya Cahya Wulan Abdeyanti. Saya Muhammad Dirham. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu etika profesi? Etika profesi adalah hal yang amat penting dalam berbagai bidang pekerjaan. Mengikuti kode etik yang tepat bukan hanya penting untuk menjaga kualitas kerja, tetapi juga membangun reputasi yang kuat. Kita dapat belajar banyak tentang etika profesi dari berbagai kasus dunia nyata yang pernah terjadi. Mari kita telusuri beberapa contoh menarik untuk melihat bagaimana etika profesi dapat memainkan peran kunci dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Penyidik Polrestabes Makassar dilaporkan minta uang bensin, pizza, dan dibayarkan cukur rambut. Sudah kami laporkan ke Propam dan Wasidik. Terkait dengan tindakannya, dalam proses penyelidikan, kami melaporkan ke Wasidik. Terkait dengan etika kelembagaan, kami laporkan ke Propam, ujar penasehat hukum korban Mahar Tri Ramadhani di Makassar, Ahad 12 November 2023. Ia menjelaskan, kasus tersebut terjadi saat anak korban GF yang anak berkebutuhan khusus berupa terlambat bicara dan hiperaktif, diduga dianiaya terapis pada salah satu yayasan terapi SLB di Jalan Talasalapang, Makassar. FM memasukkan anaknya di Yayasan Terapi SLB ABK tersebut sejak 2022. Namun, pada 13 April 2023 anak korban mengalami kelainan dan muntah-muntah. Saat dibawa ke rumah sakit, hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah luka memar di tubuhnya. FM melaporkan dugaan terjadinya penganiayaan ke kantor Polrestabes Makassar dengan registrasi laporan STBL 7834/2023 Polda Sulsel Restabes MKSR pada Sabtu 15 April 2023 dan kasus itu ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Selama proses penyelidikan yang berlangsung selama 7 bulan, penyidik dalam kasus ini berinisial T diduga sering meminta sesuatu kepada ibu korban dengan dalih mempercepat proses penyelidikan dan berjanji memberikan informasi perkembangan kasus itu. Jadi persoalan itu etikanya. Dia selalu mengajak secara berdua bahkan terkadang meminta sesuatu, katanya. Ia memberikan contoh, minta dibayarkan cukur rambut, meminta uang bensin hingga dibelikan pizza. Buktinya, ada beberapa percakapan di media sosial WhatsApp yang disimpan sebagai barang bukti. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Unit PPA Polrestabes Makassar Inspektur 1, Ibtu, Syahuddin Rahman kepada wartawan membenarkan telah menerima laporan pada April lalu, kemudian melakukan serangkaian penyelidikan hingga menaikkan status kepenyidikan. Rahman juga menyebut, gelar perkara sudah dilakukan pertama dan secara khusus termasuk memeriksa belasan terapis, saksi ahli, menghadirkan pelapor, pengawas penyidikan, ada Paminal, Propam, Kabiro Hukum, dan Siwas. Terkait dugaan permintaan penyidik tersebut kepada ibu korban, kata dia, tidak mengetahui hal itu. Kalau terkait ada permintaan-permintaan, kami tidak mengetahui seperti itu. Tidak ada, kata Rahman. Jadi studi kasus ini mencerminkan beberapa aspek penting terkait dengan etika profesi, terutama dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban, serta integritas dalam menjalankan tugas sebagai penyidik. Pelanggaran kode etik oleh anggota Polri yang disebutkan dalam kasus ini diduga melakukan pelanggaran etika profesi dengan meminta berbagai jenis pelayanan atau keuntungan pribadi kepada ibu korban. Dalam proses penyelidikan kasus, tindakan seperti itu tidak hanya tidak etis, tetapi juga melanggar kode etik yang mengharuskan anggota Polri untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, objektivitas, dan tanpa adanya kepentingan pribadi yang terlibat. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban, terutama anak-anak yang rentan seperti GF yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Dalam kasus ini, dugaan penganiayaan terhadap anak tersebut harus ditangani dengan serius dan tanpa adanya gangguan atau intervensi yang tidak sesuai dari pihak yang berwenang. Integritas penyidik. Integritas penyidik adalah aspek kunci dalam menegakkan hukum yang adil dan efektif. Penyidik harus bertindak secara independen dan objektif tanpa adanya pengaruh eksternal yang mempengaruhi proses penyidikan. Dalam kasus ini
dugaan permintaan yang dilakukan oleh penyidik kepada ibu korban menimbulkan pertanyaan serius terkait dengan identifikasi penyidik tersebut. Tanggung jawab institusi. Institusi kepolisian memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa anggotanya menjalankan tugas sesuai dengan standar etika profesi dan kode perilaku yang telah ditetapkan. Dalam kasus tersebut, langkah-langkah yang diambil oleh Kepala Unit PPA Polrestabes Makassar untuk menindaklanjuti laporan dan mengkonfirmasi status kasus adalah langkah yang tepat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus tersebut. Kesimpulannya adalah dengan demikian, kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan etika profesi dalam konteks penegakan hukum, perlindungan terhadap korban, dan menjaga integritas dalam penyidikan dan penyelidikan suatu kasus. Langkah-langkah yang diambil untuk menangani dugaan pelanggaran etika profesi harus dilakukan dengan cermat dan tegas untuk memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.